Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alvero Education. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau PAL-IP. Oke, di sini saya akan membahas bab 3 tentang pencatatan keuangan di pemerintahan daerah. Oke, di sini saya akan membahas poin pencatatan pendapatan pada daerah, pemerintahan daerah itu. Oke, kita masuk di pengertian pendapatan dulu terlebih dahulu. Pendapatan itu dalam akuntansi komersial adalah aliran kas masuk atau kenaikan aset entitas atau penurunan utang atau kombinasi keduanya. Suatu periode yang berasal dari penyerahan barang, jasa atau kegiatan utama lain dari produksi perusahaan. Jadi pendapatan itu ya uang masuk ya menambah aset. Dan ada juga yang akan kita bahas itu pendapatan laporan realisasi anggaran. Oke. Yang dimaksud pendapatan laporan realisasi anggaran itu yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara ataupun daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Jadi jika ada pendapatan LRA itu dicatat berdasarkan basis kas, yaitu dicatat apabila pendapatan tersebut berupa kas dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Itu poin kedua yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, selanjutnya itu yang akan kita bahas itu pendapatan laporan operasional yaitu LO. Sebagai yang diartikan sebagai pendapatan laporan operasional yaitu sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran. Jika pendapatan LO ini dicatat berdasarkan basis akrual, yaitu transaksinya pendapatan tanpa memperhatikan saat penerimaan kas dan disajikan dalam laporan intern operasional. Di sini saya akan membahas tentang jenis pendapatan daerah. Ya, yang pertama itu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini berasal dari daerah itu sendiri dan tidak ada tambahan dari pusat ataupun pemerintah lainnya. Oke, jenis pendapatan daerah yang kedua itu dana perimbangan atau transfer pendapatan. Transfer pendapatan ini yang bersumber dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jadi semua pelaksanaan kegiatan daerah itu yang didapat dari pemerintahan pusat itu namanya transfer pendapatan dari Oke, jenis pendapatan daerah di sini yang akan saya bahas selanjutnya itu tentang transfer pendapatan atau dana perimbangan. Pendapatan daerah ini itu berasal dari pemerintahan pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Jadi yang kita dapat dari pendapatan ini itu dari pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada daerah kita tersebut. Ada juga bagian-bagian dalam pendapatan transfer ini yaitu harus berdasarkan jenisnya, yaitu dananya dibagi hasil alokasi dana desa dan alokasi dana khusus itu terbagi. Dan ada juga jenis dana bagi hasil menurut objek pendapatan dibagi, dan jenis dana alokasi umum, dan juga jenis ada dana alokasi khusus yang sudah kita bahas tadi. Oke, selanjutnya yaitu jenis pendapatan daerah yaitu pendapatan lain-lain yang sah. Ada pendapatan lain yang sah yang akan kita bahas pada pendapatan daerah kali ini, yaitu pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Itu tidak masuk pendapatan asli daerah dan juga tidak transfer. Kelompok lain pendapatan ini daerah yang sah itu menurut jenis pendapatan menjadi hibah, dana darurat dari pemerintah, itu ada dana darurat, dan dana bagi hasil pajak dari provinsi. Hasil pajak itulah pendapatan yang masuk ke dalam pendapatan lain-lain yang sah ini. Dan ada bantuan, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus. Oke, selanjutnya jenis pendapatan daerah yang selanjutnya itu surplus non operasional.
Oke, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional ini terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus ini yaitu selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sementara defisit anggaran daerah itu adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja desa. Itu dimaksud dengan pendapatan surplus non operasional. Dan ada juga pendapatan luar biasa. Oke, ini pendapatan dari daerah kita, yaitu pendapatan luar biasa. Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. Itu pendapatan tidak dapat diramalkan atau tidak dapat dibayangkan dan berada di luar kendali entitas. Oke, itu adalah jenis pendapatan daerah yang pencatatan keuangannya pada pencatatan pendapatan daerah tersebut. Oke, saya akan memberikan contoh pencatatan dari 5 jenis tadi. Dari 5 jenis tadi. Oke, berikut. Oke, sekian penyampaian saya dalam materi pencatatan keuangan pemerintah daerah dalam pencatatan pendapatan daerah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kata-kata yang tidak jelas, saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari diri saya sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.